secara umum itu namanya sedekah ya. Itu secara umum sedekah. Orang ketika akan mati, coba lihat nanti surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Al-Munafiqun ayat 10. Ketika manusia sudah ditarik nyawanya, manusia berteriak. Apa teriakan manusia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Tuhan, tolong tunda mati saya sebentar, saya ingin bersedekah. Jadi yang diinginkan orang yang akan mati itu bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena begini, infak itu kecenderungannya materi. Makanya allazina yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka. Infak. Kalau sedekah dia umum, bisa materi, bisa tidak materi. Makanya zakat disebut sedekah, karena zakat pasti materi. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, gitu kan? Khuz min amwalihim sadaqah, itu kan di surat At-Taubah 103. Karena zakat itu materi. Dan sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Dan bisa materi, bisa tidak materi. Makanya kata Nabi, at-tabassum ala wajhi akhika sadaqah. Tersenyum itu sedekah, bukan infak. Sedekah. Karena tidak material. Ibu kalau kurang piti, tidak ada dengan kadiagian kurang materi, asal bersobok orang itu berpahala sedekah. Makanya ibu jangan mudik-mudik kau. Dari pagi sampai sore. Tapi tentu ada orang yang berdua orang untuk mereka. Nah, bahkan kata Nabi mengangkat batu dari jalan sedekah. Napa batu jangan jalan itu ketapian sedekah. Bako betul, kau nyelanyo, kau diotor atau di kendaraan rusak jatuh orang rumah sakit berlebih orang, ibu selamatkan tak sedekah nama orang. Bahkan kata Nabi seorang laki-laki mendatangi istrinya sedekah. Loh sahabat bertanya, lo mendatangi istri sedekah? Sedekah? Iya. Kok bisa? Engkau kalau datang ke perempuan dan istrinya berdosa anda, maka kau datang istrimu berpahala sedekah. Iya. Cuma kok rugilah yang jarak jauh. Ini ada yang LDR. Hah? LDR ya. Sekali seminggu sesokoknya, kalau sekali sebulan saja, di sini sekolah kota, di sini sekolah kota. Kurang sedekah, Pak. Nah, udah jauh-jauh. Itu sedekah. Jadi umum ibu, apapun kebaikan yang bisa merekatkan hati kita itu namanya sedekah. Sampai senyum pun sedekah juga. Kalau wakaf itu disebut wakaf dari kata wakafa, artinya berhenti. Maka ibu kalau baca Quran ada wakaf, berhenti. Ibu kalau sampai di Makkah nanti ada ibadah haji dikeluarin namanya wukuf. Baku wukuf, berhenti dari dunia. Makanya ibu sampai di padang Arafah dan terkena pokok itu, dan terkena haratul itu, yang terkena akhirat itu. Kalau ibu lah kuntu itu bahasa Arabnya wakaf, wukuf. Ya. Kenapa wakaf disebut wakaf? Karena orang memutuskan hubungannya dengan hartanya. Itu wakaf. Dan wakaf itu harus sesuatu yang bisa dimanfaatkan jangka panjang dan oleh publik. Kalau ibu mewakafkan oto, kamu Ustaz, oto aku mewakafkan Ustaz pun tidak wakaf, sedekah. Kenapa? Karena kamu tidak publik, kamu pribadi, individu. Tapi kalau mewakafkan ke masjid, Pak pengurus, oto kamu mewakafkan untuk masjid, japi lah Ustaz jauh-jauh tinggalnya, japi anak mengaji jauh-jauh tinggalnya. Itu namanya wakaf. Ibu dah ada urusan jauh-jauh oto tu kan? Lah kuntu urusan ibu, itu namanya wakaf. Tapi kalau ibu mewakafkan sesuatu, tapi ibu aja mengurus. Wakaf.
Wakaf itu tidak bisa lagi dipindah-milihkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, tidak bisa. Karena ini milik Allah sampai hari kiamat. Itu kenapa dia sebut jariyah, sedekah jariyah. Ibu kalau bersedekah kasih saya kayak nih, kasih makannya. Ini berpahala nih ibu, kasih saya kue, minum, kadang malu ibu. Tapi sebentar, tidak jariyah dia. Berpahala tapi pahalanya sebentar putus. Kalau yang jariyah terus, karena bermanfaat aja terus. Terus ibu kalau berwakaf itu kalau ada rumah, tanah, kendaraan. Jadi kalau Al-Quran, sumur, ya kan batang air. Kan ibu Gani batang air itu wakafan kan dari itu. Ya kan? Bisa. Jadi wakaf itu pemanfaatannya lama dan milik publik, dia tidak bisa lagi pindah-pilih. Nah itu kenapa dia pakai sifat sedekah, bukan sedekah biasa, sedekah jariyah namanya. Jariyah itu artinya yang mengalir terus berlanjut. Yang bangun Masjid Al-Hakim itu sampai kiamat itu terus pahalanya. Berapa banyak orang sholat di sana, berapa banyak orang kajian di sana, di Mujahidin atau di mana-mana lah yang orang yang mewakafkan. Nah, yang begitu itulah yang disebut jariyah. Tapi yang paling besar nilainya kalau dia sedekahnya jariyah. Ya, itu disebut wakaf. Nah, kalau hibah itu pemberian umum ke siapa saja. Nah, ada batas hibah. Anak bisa, istri bisa, kakak bisa, tetangga bisa hibah. Kalau wasiat ke orang terdekat saja. Dia sedekah juga tuh wasiatnya ke orang terdekat saja. Warisan sedekah juga, tapi kepada orang yang punya hubungan dengan kita saja. Masing-masingnya berpahala ya. Ibu meninggalkan harta warisan untuk anak keluarga, sedekah itu sedekah ke anak keluarga warisan itu. Menghibahkan sedekah, mewasiatkan sedekah, wakaf sedekah, semua sedekah. Cuma yang paling tinggi dari semua sedekah itu wakaf. Itu makanya disebut jariyah sedekah. Nah gitu. Nah yang kedua, wanita melahirkan. Nanti baca di surah Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Ya, nanti sama dengan Al-Baqarah 216. Di surat Al-Ahqaf itu ayat 15, Allah perintahkan manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan kurhan. Bayar. Jadi hamil itu bahasa Arabnya kurhan. Melahirkan kurhan. Kurhan kan? Kurhan kan? Nah, di surah Al-Baqarah 216 Al-Baqarah ini itu berperang. Kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum. Berperang itu adalah perkara yang sangat berat. Melahirkan dari apa? Kurhun. Berperang? Orang kalau berperang mati sahid tak? Masuk surga tak? Nah, ibu yang mati melahirkan hamil juga sama seperti berperang. Katanya sama. Makanya yang mati melahirkan masuk surga, yang mati hamil masuk surga. Karena dia sedang dalam keadaan berperang kurhan. Itu yang sering saya katakan itu. Kalau bisa gak acok-acok, hamil. Ya, yang masih bodoh. Ya, kalau yang orang muda punya buah, alhamdulillah ada yang orang. Alhamdulillah. Yang muda-muda jangan direm-rem lewat. Makin banyak ibu hamil, lacuk hamil, makin banyak dosa itu. Tak jadi mati, tidak apa-apa dosa. Karena orang kalau berperang dia pulang dia berperang, ibu tidak mati dia jadi di medan perang, pulang dia dosanya jatuh. Tuh debatnya itu berperang. Jadi ibu-ibu yang melahirkan ya itu dalilnya tuh. Karena berperang dan hamil sama-sama kurhun. Ya, perkara yang sangat berat. Tidak mudah hamil itu. Ambo kalau lagi pilih ke Ustaz dari ini hamil Ustaz. Ada Ustaz puasa 2 bulan, ambo 6 bulan puasa.
daripada hamil. Tidak kuringan deh. Ibu yang pada merasa jawaban apa? Daripada hamil. Kalau percaya bantu. Dalam pasi-pasi bantu. Ya. Pada kino tambah pokok pada ibu tu. Dari minggu gendong ke kamar itu. Lalu kata bangga ke kino di kamar itu ya. Lalu payah satu ibu. Ibu lalu kamar ngasih ngeriak payah, nyelantang apa lain, menunggui apa lain. Ya kan itu payah. Itu makanya malah harga besar. Kalau tidak mati dia melahirkan hamil, dosanya digugurkan semua. Karena perkara berat. Karena sakit melahirkan itu lebih hebat tusuk pedang kita. Kata para ahli sakit melahirkan itu 37 kali patahan tulang. Dipatah tulang apa? 37 kali sakit melahirkan. Tidak kami dosa ibu. Habis. Ya, itu makanya sudah melahirkan itu bantu ibu sudah selesai dah. Ya perjuangan paling benar dong. Nak kusui bantu sudah melahirkan itu. Jadi kalau ibu kalau acung melahirkan itu bantunya memang nak lurus deh. Itu wajar. Kalau kami balik kalau parang wajar bantunya kusui. Pernah nanti itu melahirkan itu. Itu makanya dosa ibu yang tulisan itu. Cuma ibu dah banyak-banyak amal ibu sesuatu dah dulu mananya. Salat itu waktu. Itu kosor macam lah. Pernah nanti lah. Ya itu amalnya. Amalnya itu belum ada. Dah sampai pada tak lah, dah haji tak lah. Tapi kadang kalau pada pergi haji deh. Itu. Itu makanya Nabi berkata, saya membanggakan wanita yang banyak anak di surga. Nabi banggakan tuh ibu fulana tuh, anak tuh dua balik. Tuh ibu fulana tuh, umat saya tuh, dua balik. Itu dibanggakan ya. Makanya perintah Nabi itu tazawwaju wadud. Kalau engkau menikah, cari perempuan yang suka beranak banyak. Itu perintah Nabi, cari perempuan yang suka beranak banyak. Jadi kalau kamu nikah, dia perempuan kau tanya lo, para ketujuh, dua balik dah, ada lah. Begitulah kata Nabi. Saya bangga dengan banyaknya tempat. Tapi sesuai kondisi masing-masing lah. Ya. Nah begitu jawabannya. Ya, yang hamil melahirkan kalau mati syahid. Nah, kuis ibu ya. Sudah tinggal 4 menit nih. Nah, kuis. Nah, tadi saya jelaskan ya. Jadi Allah tidak menyamakan pahala kebaikan orang walaupun sama. Tergantung kesulitan dan tingkat jihadnya masing-masing. Dan dirinya salah satunya di mana ayat berapa sudah dapat? Al-Hadid ayat. Oke. Ini Bu, mana tadi Bu ketua? Hadiah ini kan? Hadiah kan? Iya, hadiah. Oke. Nah. Yang kedua, Allah menjanjikan ada satu minuman namanya Ar-Rahiq Al-Maktum bagi mereka yang suka bersaing dalam kebaikan. Di surat apa ayat berapa? Bu. Ya Ibu. Ya. Al-Mutaffifin 26. Oke. 2 Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, segitu dulu Ibu. Nanti mudah-mudahan saya ingat. Ini ada kalah pentingnya Ibu ya, amal yang mengantarkan kita menjadi penghuni surga ada. Di surat Al-Araf 20 sampai 24. Nah, ada 3 ayat yang menjelaskannya. Insya Allah nanti kita bahas amal-amal itu. Ya mudah-mudahan ya kita diberi kesehatan untuk sampai ke bulan berikutnya. Nah, setahun berikutnya Ibu ya, setahun kita berikutnya.